Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Selamat merayakan hari lahirnya Pancasila. Semoga negara kita selalu diberkati dengan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Kiranya semua yang hari ini sedang holiday bisa menikmati holidaynya dan sehat selalu. Nah, sekarang kita bakal update untuk kondisi XRP. Jadi, nggak tahu deh, teman-teman kalau misalkan setuju, nanti kita akan coba research ya untuk fundamental update-nya si Ripple against SEC. Mungkin saya akan update di video terpisah. Dan ya kalau teman-teman setuju aja sih, make sure kalian help likes buttonnya untuk si XRP ini, supaya XRP Army juga terus jaya ya. Mudah-mudahan sih bisa segera ngepump lagi. Nah, kita akan coba analisis dari segi technical analysisnya. Dan of course saya lihat lately ini lumayan banyak ya orang-orang yang kelihatannya bisa dibilang mungkin agak khawatir mungkin dengan kondisi ketika saya berbicara soal kondisi atau possibility untuk market itu bisa terjadi bearish. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Saya bukan tipe orang yang mungkin gimana ya, istilahnya memberikan terlalu banyak apa kita bilangnya, hopium lah kita bilangnya. Jadi saya lebih prefer kita ngomong objektif apa yang memang possible terjadi terhadap market, but kita harus sama-sama paham gini loh, kalau misalnya kita berbicara untuk long term investment, saya sih pribadi cukup yakin yang namanya cryptocurrency itu jangka panjang cukup oke. Dan kalau misalkan saya considering kayak potensi bottomnya, atau kita cari potensi penurunannya itu berada di kisaran level berapa, atau bagian bottomnya berada di area berapa, itu sebenarnya supaya teman-teman di sini bisa mengatur money management. Itu kalau misalkan teman-teman manfaatin video saya sebatas untuk transaksi. Tapi kan kalau misalkan saya pribadi pun sangat menyarankan teman-teman tetap punya analisa masing-masing gitu loh. Dalam arti kalau misalkan analisanya cocok dan merasa match dengan analisa saya, dan harusnya teman-teman tahu gimana cara pemanfaatannya. Dan saya sering banget berbagi ya pemahaman, materi atau pembelajaran melalui YouTube channel saya dari money management, risk management, how to trade, dan semua itu sebenarnya kalau dijadikan satu ya, itu tuh udah paket lengkap loh buat teman-teman semua bisa kita bilangnya apa ya, mungkin bisa lebih banyak pengetahuan lah di financial market ini. Dan to be honest, setiap masing-masing itu punya preferensi, setiap individu itu punya preferensi masing-masing maksud saya. Jadi soal kayak money management, kita tuh setidaknya bisa mengukur gitu loh. Nah mungkin gini aja deh, mungkin daripada bingung kita bakal coba bahas dari price actionnya XRP terlebih dahulu. Alright, so kita langsung aja masuk ke weekly-nya dulu. Nah kalau misalnya kita lihat dari segi weekly-nya, saya tanya sama teman-teman semua, apakah XRP di sini punya potensi untuk to the moon, ngepump dan lain sebagainya? Sejujurnya possible banget, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu loh. Hal itu bisa terjadi. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah beli di harga sekarang itu sudah termasuk timing terbaik untuk kita melakukan transaksi? Nah, sejujurnya itu jawaban kembali ke masing-masing. Kalau kita lihat XRP ini yang lebih lama ya, XRP itu pernah diperdagangkan di $0.03 guys. Ya, ini tuh cukup rendah. Jadi bukan berarti XRP itu nggak bisa ngelewatin 0,1 dan bahkan turun sampai 0,03. Possible aja, karena case seperti Luna kemarin aja, nobody expecting it ya. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa USD memberikan bunga terlalu besar. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah kebocoran, dalam arti bakal beresiko untuk kapalnya bisa karam lebih cepat gitu. Dan ya, jadi dengan pertimbangan itu, kalau misalkan kita di sini memperkirakan ya, atau kita bilang ya bagi sebagian orang percayanya prediksi gitu, memperkirakan potensi bottom, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita bisa mengatur money management. Contoh misalkan, oke, kita ngelihat potensi dulu deh. Apakah XRP di sini punya potensi untuk turun sejauh-jauhnya sampai 0,2 misalkan?
Ya absolutely, kalau misalkan dia nggak mampu maintain di atas Fibonacci 61,8 dan ditembus lagi. Nah, dengan pengetahuan ini paling tidak kalau misalkan kalian mau serok di sini, let's say kalian serok dengan 10% portofolio kalian ya, khusus nih disiapkan buat XRP gitu. Lalu begitu dia turun, wah oke, ini adalah area yang memang punya possibility juga bisa mantul. Ya, kalian bisa consider lagi entry dengan 15%. Nah, dengan kalian memperlakukan ini, menurut saya sih akan meminimalisir resiko kalian tersangkut dengan harga yang cukup tinggi. To be honest, saya XRP-nya ya, itu di spot account saya, average price saya itu di kisaran 0,8an loh guys. Lumayan tinggi sebetulnya ya. Dan saya nggak cut loss, kenapa? Karena ya saya juga punya kepercayaan XRP itu untuk long term adalah salah satu kripto yang cukup baik gitu loh. Dan sampai saat ini saya belum melakukan tambah posisi lagi untuk XRP. Saya berencana punya perhitungan untuk membuat average price saya di sini itu turun sejauh-jauhnya di kisaran 0,6 dollar. Which means cukup oke kan, cukup ideal. Kalau misalkan XRP naik sampai all time high-nya itu di 2,9 dollar, well itu oke banget gitu loh. Dari harga 0,6 jadi ke 3 dolar, itu berarti saya 5 kali lipat. Dengan catatan kalau possible ya, dan kita juga harus realistis dengan kondisi market saat ini. Apakah bisa sesegera mungkin itu terjadi sehingga ada bahan pertimbangan lagi buat teman-teman sekalian supaya oke, kalau misalkan mau invest dan ini pertimbangannya untuk long term, at least kalian harus pikirkan apakah 3 tahun 4 tahun ke depan uang ini akan kalian pakai gitu loh. Nah, itu menjadi pertimbangan lagi. Jadi yang namanya investment jangka panjang selain perhitungannya dari segi fundamental, money management, dan juga yang pasti time management. Karena semua itu bisa diukur dan kita bisa memberikan penilaian berdasarkan historical data atau movementnya. Paling tidak itu yang menjadi alasan saya kenapa saya di sini sometimes ceritakan ya potensi-potensi yang kita bilang yang terburuknya gitu loh. Tapi karena memang ini semua punya dasar yang jelas dan ada data yang mendukung. Dalam arti saya ngomong ini bukan cuma sekedar menakut-nakuti teman-teman. Tergantung sih kalau menurut saya, tergantung perspektif orang ya. Ada yang ngelihat ini sebagai wah thank you banget nih, gara-gara lu gue jadi lebih antisipasi gitu loh. Dalam arti gue jadi gak terbawa nafsu dan gak mau buru-buru masuk all in di harga-harga tertentu. Ya itu sih sebenarnya yang saya expect supaya teman-teman bisa lebih berpikir positif. Ya sekiranya itu ya. Nah untuk XRP kembali lagi kita lihat dari time frame weekly-nya tadi ya. Sebenarnya kita berada di dalam sebuah channel. Meanwhile di weekly itu tambahan dari saya adalah kita udah pernah bahas di video sebelumnya tentang sebuah major support yang bisa menahan laju penurunan XRP dan itu di kisaran 0,33 dolar based on Fibonacci 61,8% dari swing high ke swing low yang terakhirnya ini ya. Jadi swing low to swing high di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kita menilai dari time frame daily-nya. Saat ini kita itu sebetulnya sempat mendapati potensi bullish reversal pattern dari candlestick-nya dengan terbentuk semacam engulfing atau kita bisa bilang itu juga sebagai maybe hammer pattern. Maybe doji dan kawan-kawannya. Doji nggak kelihatan sih, tapi ini lebih kayak hammer pattern ya, atau bullish harami. Nah, cuman masalahnya adalah tantangan kita saat ini adalah exponential moving average 21 di kisaran area 0,43 dolar. Dan kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement, saya tarik dari swing terakhirnya. By the way, buat yang nggak tahu, swing itu maksudnya seperti ini ya. Ini turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, turun terakhirnya itu yang kita anggap sebagai swing high-nya ya. Jadi di sini swing high-nya dia ke swing low-nya dia. Kita tarik ke sini. Nah, kita dapati posisi XRP saat ini itu terdapat confluence of resistance antara exponential moving average 21 dengan Fibonacci 38,2%-nya. Jadi memang di sini ada pertimbangan ya, mungkin XRP bisa tertahan. Tapi di sisi lain yang menarik juga adalah kita ngelihat di sini terbentuk double bottom. Jadi kalau secara nggak langsung ini itu sebetulnya memang merupakan reversal ya, atau bullish reversal pattern. Bisa jadi indikasi reversal terhadap si XRP. Dan kalau misalkan demikian ini terreverse, pertanyaannya kan sejauh mana dia akan berlari, sejauh mana dia akan rebound. Well, at least yang paling dekatnya itu adalah key support resistance terakhirnya kita di kisaran range ini. Which means kalau misalkan dia bisa rebound, paling enggak mungkin ya area yang akan dicapai itu adalah di kisaran 0,587 dolar.
dan hopefully sih bisa tercapai. Karena saya nggak tahu, barangkali ada teman-teman yang pasang jaring di sini atau di bawah sini, ya bisa kejemput dulu dan akhirnya bisa profit terlebih dahulu dengan punya pemahaman bahwa secara long term kita belum bisa dikatakan cukup positif ya untuk XRP, begitu pula untuk market crypto ya. Nah, berikutnya kita akan coba bahas dari time frame hourly. Sebenarnya untuk time frame hourly sendiri kita lihat XRP belum bisa dikatakan cukup positif atau cukup bullish ya. Setidaknya dia berhasil melewati atau berhasil break dari support resistance yang ada di kisaran range ini. Akan tetapi saat ini kita itu ketemu sama area yang saya consider sebagai order block atau OB ya, atau bearish order blocknya, dan di situ kelihatannya ada reaksi pada pergerakan kemarin. Kalian bisa lihat pada saat closing candle time frame 4 jamnya itu membentuk tail candle yang begitu panjang ke bagian atas, mengindikasikan ada sellers yang masuk atau menekan harga dari kisaran range tersebut. Dan saat ini kalau kita lihat lagi, itu sebenarnya XRP lebih ke sideways ya. Kalau saya sih pribadi perkirakan atau penilaian saya ini sih lebih ke arah sideways ya. Kira-kira seperti ini ya. Kita nggak create higher high, tapi at the same time kita juga nggak create lower low ya. Kalau misalkan dia create lower low, kira-kira potensialnya kemana? Ya paling nggak kita akan testing support resist dulu. Kalau misalnya XRP nggak bisa maintain dari sini, oke, berarti kita belum bicara XRP ready to bullish. Tapi kalau misalkan dia capable untuk hold support resistance di level tersebut, well at least kita bisa expect dia mungkin akan break dari bearish order blocknya. Karena artinya siapapun sellers yang mengeksekusi dari kisaran harga segini itu nggak punya cukup uang untuk menekan harga lebih jauh. Mungkin ordernya sudah selesai dan demandnya ternyata masih banyak, sehingga harga itu masih bisa kepam lagi atau bisa lebih tinggi lagi. Kira-kira sementara yang saya lihat ya dari kondisi XRP ya lebih kurang seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi yang menariknya, ini berdasarkan RSI ya, menunjukkan adanya kita bilang sebagai kondisi bullish, hidden bullish divergence. Artinya kondisinya saat ini dari RSI-nya menunjukkan adanya lower low, meanwhile pada posisi harganya itu malah higher low. Artinya saat ini consideration kita di harga segini aja tuh udah dianggap market sebagai harga yang cukup murah. Jadi memang ekspektasi untuk XRP sendiri, seandainya di sini dia memang masih siap untuk rebound, ya kita harus melihat dia at least tembus dari bearish order blocknya terlebih dahulu dan memaintain kisaran area ini. Ya, ini kita bisa consider sebagai area low juga ya. Prinsipnya sama seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman ya. Ini naik, turun, naik, turun, naik, tapi belum create higher high, which means kita masih di same swing ya, swing area. Jadi jatuhnya seperti ini low, ini high, higher low, higher high, higher low. Dan kita masih sideways di dalamnya ya. Jadi belum create higher high, begitu pula belum create yang namanya lower low, which means selama si BNB gitu, selama si XRP masih bisa maintain di atas area support and resistance ini, saya rasa XRP masih bisa dikatakan maintain bullish momentumnya dengan cukup baik. Alright, so itu aja mungkin update saya seputaran XRP pada siang hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. If you watch this video fully, make sure kalian komen dengan angka 0,75%, karena saya lihat berdasarkan data ya, kelihatannya yang nonton benar-benar sampai habis tuh biasanya begini, tambah lama tambah turun ke bawah ya, grafiknya cenderung koreksi. Pertama ngepump, habis itu cenderung koreksi di belakang. Nah, jadi saya lihat yang nonton sampai habis itu biasanya nggak terlalu banyak. Padahal ya harapan saya sih kalau misalnya nonton video ini sampai selesai itu bisa dapetin banyak informasi yang bisa dibilang cukup bermanfaat lah buat teman-teman yang mungkin lagi ongoing belajar trading atau yang lagi memang butuh analisis lengkap lah seputaran kripto-kripto kesayangan kalian ya. Kira-kira itu aja update-nya saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlibur. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice holiday. Cheers and bye-bye.